Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai international trade affecting the economic globalization. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nadia CNM, biasa dipanggil Ajeng. Saya adalah mahasiswa tahun terakhir jurusan akuntansi di Universitas 11 Maret. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang berkaitan dengan understanding international trade, terus ada comparative advantage, dan economic globalization. Ya, langsung saja bahasan yang pertama, international trade. Perdagangan internasional menjadi kunci kebangkitan ekonomi global. Dalam ekonomi global, penawaran dan permintaan, dan dengan demikian harga berdampak dan dipengaruhi oleh peristiwa global. Di antara barang-barang yang biasa diperdagangkan adalah barang-barang konsumsi seperti televisi dan pakaian, barang modal seperti mesin dan bahan baku, serta makanan. Transaksi lain melibatkan layanan seperti layanan perjalanan dan pembayaran paten asing. Transaksi perdagangan internasional difasilitasi oleh pembayaran keuangan internasional, di mana sistem perbankan swasta dan bank sentral negara-negara perdagangan memainkan peran penting. Perdagangan internasional dan transaksi keuangan yang menyertainya pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan komoditas yang kurang bagi suatu negara sebagai ganti yang dihasilkan dalam jumlah besar. Transaksi semacam itu yang berfungsi dengan kebijakan ekonomi lainnya, cenderung meningkatkan standar hidup suatu negara. Masalah sulit sering muncul dari perdagangan antara negara maju dan negara berkembang. Sebagian besar negara kurang berkembang memiliki ekonomi berbasis pertanian dan banyak yang tropis, menyebabkan mereka sangat bergantung pada hasil ekspor satu atau dua tanaman, seperti kopi, kakao, atau gula. Pasar untuk barang-barang seperti itu sangat kompetitif, dalam pengertian di mana para ekonom menggunakan istilah kompetitif, yaitu harga sangat sensitif terhadap setiap perubahan permintaan atau penawaran. Bentuk perdagangan yang berbeda adalah impor, ekspor, dan interpol. Impor adalah barang atau jasa yang diangkut ke dalam suatu negara. Ekspor adalah barang atau jasa yang diangkut ke luar negeri, sedangkan perdagangan interport adalah ketika barang atau jasa diimpor ke suatu negara untuk disimpan sebelum diekspor kembali ke negara lain. Perdagangan internasional secara luas dipandang sebagai hal yang positif bagi ekonomi global, meskipun dikatakan bahwa negara-negara kecil dapat dirugikan karena spesialisasi. Perdagangan bebas mengarah pada spesialisasi, di mana negara-negara dengan keunggulan komparatif eh, memproduksi barang-barang tertentu di dalam negeri akan menjadi eksportir utama barang-barang tersebut. Sementara negara-negara lain akan fokus pada barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksinya. Untuk melindungi industri yang berpotensi terancam oleh perdagangan global, pemerintah dapat memilih untuk menerapkan kebijakan proteksionis seperti tarif atau hambatan perdagangan. Hal ini akan mempersulit impor luar negeri untuk bersaing dengan barang-barang produksi dalam negeri. Karena spesialisasi, perdagangan bebas internasional dapat menyebabkan FDI. Jika perusahaan multinasional membutuhkan barang yang lebih murah untuk diproduksi di pasar luar negeri, maka menguntungkan untuk mendirikan operasi di pasar itu untuk mendapatkan keuntungan dari keunggulan komparatifnya. Pemerintah mungkin berusaha untuk mendorong jenis FDI ini jika hal itu membawa pekerjaan, keterampilan, dan investasi ke negara mereka. Dewasa ini, perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara-negara maju, tetapi juga oleh negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang, termasuk negara kita sendiri, negara Indonesia. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan, terutama dalam hal devisa dengan mengekspor barang atau jasa
yang diproduksi di suatu negara ke negara lain. Selain itu, negara juga dapat mengimpor barang yang tidak tersedia atau tersedia dalam jumlah yang tidak mencukupi. Dampak positif dari hal ini adalah yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan devisa, lalu meningkatkan kesejahteraan nasional, meningkatkan produktivitas bisnis, memperluas jaringan pemasaran, lalu ada lebih banyak pertukaran pengetahuan dan teknologi antar negara, lalu ada bangsa-bangsa yang mengembangkan hubungan lebih dekat, adanya peluang pekerjaan, dan yang terakhir konsumen memiliki lebih banyak variasi barang untuk dibeli. Sedangkan dampak negatif dari perdagangan internasional yaitu mendorong masyarakat untuk menjadi lebih konsumtif. Lalu kualitas sumber daya alam yang rendah. Negara-negara terbelakang cenderung bergantung pada negara-negara maju untuk pembangunan ekonominya. Lalu pasar produk dalam negeri menjadi sangat terbatas. Perusahaan internasional membayangi perusahaan lokal dan yang terakhir banyak industri kecil yang gulung tikar karena tidak bisa bersaing. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai comparative advantage. Sebelumnya, tambahan yang tadi, perdagangan internasional merupakan sistem yang lebih rumit daripada perdagangan dalam negeri karena dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain pajak, nilai tukar mata uang, dan kuota barang impor. Selain itu, kondisi politik di suatu negara juga dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Dari sudut pandang ekonomi, perdagangan internasional dapat meningkatkan utang negara ketika jumlah impor melebihi jumlah ekspor. Dengan demikian, untuk mencegah kemungkinan kerugian akibat perdagangan internasional, suatu negara harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas yang tadi yaitu comparative advantage atau keunggulan komparatif. Kedua negara ini menyadari bahwa mereka dapat menghasilkan lebih banyak dengan berfokus pada produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif. Dalam kasus seperti itu, Portugis hanya akan mulai memproduksi anggur dan Inggris hanya memproduksi kapas. Setiap negara sekarang dapat membuat output khusus 20 unit per tahun dan memperdagangkan proporsi yang sama dari kedua produk. Dengan demikian, setiap negara sekarang memiliki akses kedua produk dengan biaya yang lebih rendah. Kita dapat melihat bahwa untuk kedua negara, biaya peluang untuk memproduksi kedua produk lebih besar daripada biaya spesialisasi. Keunggulan komparatif dapat dikontraskan dengan keunggulan absolut. Keuntungan absolut mengarah pada keuntungan yang tidak ambigu dari spesialisasi dan perdagangan hanya dalam kasus di mana setiap produsen memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi beberapa barang. Jika produsen tidak memiliki keunggulan absolut, maka mereka tidak akan mengekspor apapun. Tetapi kita melihat bahwa negara-negara tanpa keunggulan absolut yang jelas memperoleh keuntungan dari perdagangan karena memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai origins of comparative advantage atau asal-usulnya. Teori keunggulan komparatif telah dikaitkan dengan ekonom politik Inggris David Ricardo. Keunggulan komparatif dibahas dalam buku Ricardo on the Principles of Political Economy and Taxation yang diterbitkan pada tahun 1817. Meskipun telah disarankan bahwa mentor Ricardo, James Mill, kemungkinan memulai analisis dan memasukkannya ke dalam buku Ricardo secara diam-diam. Keunggulan komparatif seperti yang telah ditunjukkan di atas sebelumnya terkenal menunjukkan bagaimana Inggris dan Portugal sama-sama diuntungkan dengan mengkhususkan diri dan berdagang sesuai dengan keunggulan komparatif mereka. Dalam hal ini, Portugal mampu membuat anggur dengan biaya lebih rendah, sedangkan Inggris mampu memproduksi kain dengan lebih murah. Ricardo meramalkan bahwa setiap negara pada akhirnya akan mengenali fakta-fakta ini dan berhenti berusaha membuat produk yang lebih mahal untuk diproduksi. Contoh yang lebih kontemporer adalah keunggulan komparatif Cina atas Amerika Serikat dalam bentuk tenaga kerja murah.
Pekerja Cina memproduksi barang-barang konsumsi sederhana dengan biaya peluang yang jauh lebih rendah. Keunggulan komparatif bagi Amerika Serikat adalah tenaga kerja yang terspesialisasi dan padat modal. Pekerja Amerika menghasilkan barang canggih atau peluang investasi dengan biaya peluang yang lebih rendah. Spesialisasi dan perdagangan di sepanjang garis ini menguntungkan setiap negara. Teori keunggulan komparatif membantu menjelaskan mengapa proteksionisme secara tradisional tidak berhasil. Jika suatu negara menarik diri dari perjanjian perdagangan internasional atau jika pemerintah mengenakan tarif, hal itu dapat menghasilkan manfaat lokal langsung dalam bentuk pekerjaan baru. Namun, ini jarang merupakan solusi jangka panjang untuk masalah perdagangan. Akhirnya, negara itu akan tumbuh menjadi kurang menguntungkan dibandingkan dengan tetangganya. Negara-negara yang sudah lebih mampu memproduksi barang-barang ini dengan biaya peluang yang lebih rendah. Selanjutnya, yaitu kemungkinan keuntungan lain dari trading secara global atau other possible benefits of trading globally. Perdagangan internasional tidak hanya menghasilkan peningkatan efisiensi, tetapi juga memungkinkan negara-negara untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, mendorong peluang investasi langsung asing. Secara teori, ekonomi dengan demikian dapat tumbuh lebih efisien dan menjadi peserta ekonomi yang kompetitif dengan lebih mudah. Bagi pemerintah penerima, FDI merupakan sarana di mana mata uang asing dan keahlian dapat masuk ke negara tersebut. Ini meningkatkan tingkat pekerjaan dan secara teoritis mengarah pada pertumbuhan produk domestik bruto. Bagi investor, FDI menawarkan ekspansi dan pertumbuhan perusahaan yang berarti pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai economic globalization. Globalisasi ekonomi mengacu pada pergerakan barang, modal, jasa, teknologi, dan informasi internasional yang meluas. Globalisasi Globalisasi ini adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Globalisasi ekonomi terutama terdiri dari globalisasi produksi, keuangan, pasar, teknologi, rezim organisasi, institusi, perusahaan, dan manusia. Sementara globalisasi ekonomi telah berkembang sejak munculnya perdagangan internasional, ia telah tumbuh pada tingkat yang meningkat karena peningkatan efisiensi transportasi jarak jauh, kemajuan telekomunikasi, pentingnya informasi daripada modal fisik dalam ekonomi modern, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat globalisasi juga meningkat di bawah kerangka Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan dan Organisasi Perdagangan Dunia, di mana negara-negara secara bertahap mengurangi hambatan perdagangan dan membuka rekening giro dan rekening modal mereka. Ledakan baru-baru ini sebagian besar didukung oleh ekonomi maju yang berintegrasi dengan negara-negara berkembang melalui investasi asing langsung menurunkan biaya melakukan bisnis, pengurangan hambatan perdagangan, dan dalam banyak kasus migrasi lintas batas. Globalisasi bukanlah hal yang baru, ditinjau dari aspek historisnya. Sejak awal peradaban, orang telah berdagang barang dengan tetangga mereka. Sebagai budaya maju, mereka dapat melakukan perjalanan lebih jauh untuk memperdagangkan barang-barang mereka sendiri untuk produk yang diinginkan ditemukan di tempat lain. Jalur sutra jaringan rute perdagangan kuno yang digunakan antara Eropa, Afrika Utara, Afrika Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Jauh adalah contoh globalisasi awal. Selama lebih dari 1.500 tahun,
Orang Eropa memperdagangkan kaca dan barang-barang manufaktur untuk sutra dan rempah-rempah Cina, berkontribusi pada ekonomi global di mana Eropa dan Asia menjadi terbiasa dengan barang-barang dari jauh. Setelah penjelajahan dunia baru oleh Eropa, globalisasi terjadi dalam skala besar. Transfer luas tanaman, hewan, makanan, budaya, dan ide dikenal sebagai pertukaran Kolombia. Jaringan perdagangan segitiga di mana kapal membawa barang-barang manufaktur dari Eropa ke Afrika, memperbudak orang Afrika ke Amerika, dan mengirim bahan mentah kembali ke Eropa adalah contoh lain dari globalisasi. Penyebaran perbudakan yang dihasilkan menunjukkan bahwa globalisasi dapat melukai orang semudah menghubungkan orang. Tingkat globalisasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari kemajuan pesat dan komunikasi dan transportasi. Kemajuan dalam komunikasi memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi peluang untuk investasi. Pada saat yang sama, inovasi dalam teknologi informasi memungkinkan komunikasi langsung dan transfer aset keuangan yang cepat melintasi batas negara. Peningkatan kebijakan fiskal di dalam negara dan perjanjian perdagangan internasional di antara mereka juga memfasilitasi globalisasi. Stabilitas politik dan ekonomi memfasilitasi globalisasi juga. Ketidakstabilan relatif banyak negara Afrika dikutip oleh para ahli sebagai salah satu alasan mengapa Afrika tidak mendapat manfaat dari globalisasi sebanyak negara-negara di Asia dan Amerika Latin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai benefit dari globalization ini. Manfaatnya yaitu globalisasi memberi bisnis keunggulan kompetitif dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan bahan baku di mana mereka tidak mahal. Globalisasi juga memberi organisasi kesempatan untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di negara-negara berkembang, sambil memanfaatkan keahlian teknis dan pengalaman ekonomi yang lebih maju. Dengan globalisasi, berbagai bagian produk dapat dibuat di berbagai wilayah dunia. Globalisasi telah lama digunakan oleh industri otomotif, misalnya di mana berbagai bagian mobil dapat diproduksi di berbagai negara. Bisnis ini merupakan bisnis di beberapa negara ini merupakan yang berbeda, mungkin terlibat dalam memproduksi produk yang tampaknya sederhana seperti t-shirt katun. Globalisasi juga mempengaruhi layanan. Banyak bisnis yang berlokasi di Amerika Serikat telah mengalihdayakan pusat panggilan atau layanan teknologi informasi mereka ke perusahaan-perusahaan di India. Sebagai bagian dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA, perusahaan mobil Amerika Serikat memindahkan operasi mereka ke Meksiko, di mana biaya tenaga kerja lebih rendah. Hasilnya adalah lebih banyak pekerjaan di negara-negara di mana pekerjaan dibutuhkan, yang dapat memiliki efek positif pada ekonomi nasional dan menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. Konsumen juga diuntungkan. Secara umum, globalisasi menurunkan biaya produksi. Artinya, perusahaan dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Biaya rata-rata barang merupakan aspek kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup. Konsumen juga memiliki akses ke lebih banyak variasi barang. Dalam beberapa kasus-kasus ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan dengan memungkinkan pola makanan yang lebih variasi dan lebih sehat di negara lain. Itu disalahkan untuk peningkatan konsumsi makanan yang tidak sehat dan diabetes. Lalu kekurangannya dari globalisasi ini yaitu eh, tidak semua hal tentang globalisasi yang itu bermanfaat. Setiap perubahan pasti ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Secara efektif ini berarti bahwa pekerjaan di negara maju harus bersaing dengan pasar pekerjaan yang lebih murah, serta serikat pekerja dan pekerja mungkin tidak dapat bertahan melawan ancaman perusahaan yang menawarkan alternatif antara upah yang lebih rendah atau kehilangan pekerjaan kepada pemasok di pasar tenaga kerja yang lebih murah. Situasinya lebih kompleks di negara berkembang, di mana ekonomi sedang mengalami perubahan yang cepat.
Memang, kondisi kerja orang-orang di beberapa titik dalam rantai pasokan sangat menyedihkan. Industri garmen di Bangladesh misalnya, mempekerjakan sekitar 4 juta orang, tetapi rata-rata penghasilan pekerja dalam sebulan lebih rendah daripada penghasilan pekerja Amerika Serikat dalam sehari. Pada tahun 2013, sebuah bangunan pabrik tekstil runtuh, menewaskan lebih dari 1.100 pekerja pada 1.100 pekerja. Para kritikus juga menyatakan bahwa kesempatan kerja bagi anak-anak di negara miskin dapat meningkatkan dampak negatif pekerja anak dan memikat anak-anak dari keluarga miskin untuk meninggalkan sekolah. Secara umum, para kritikus menyalahkan tekanan globalisasi karena mendorong lingkungan yang mengeksploitasi pekerja di negara-negara yang tidak menawarkan perlindungan yang memadai. Studi juga menunjukkan bahwa globalisasi dapat berkontribusi pada kesenjangan pendapatan dan ketidaksetaraan antara anggota masyarakat yang lebih berpendidikan dan kurang berpendidikan. Ini berarti bahwa pekerja tidak terampil mungkin akan terpengaruh oleh penurunan upah yang berada di bawah tekanan terus-menerus dari globalisasi tadi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya pada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Izin bertanya aja. Baik, silakan Mbak Agnes. Sebelumnya saya mau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan teori proteksionisme dalam perdagangan internasional. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Agnes. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya, apakah diperbolehkan Mbak Ajeng? Ya, silakan Mas Fuad. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan seminar tadi. Saya ingin bertanya tentang materi tadi, yaitu pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia itu seperti apa? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fuad. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Agnes dulu. Yang dimaksud dengan teori proteksionisme. Proteksionisme ini mengacu pada kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional untuk membantu industri dalam negeri. Kebijakan proteksionis ini biasanya diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam ekonomi domestik, tetapi juga dapat diterapkan untuk masalah keamanan atau kualitas. Kebijakan proteksionis ini biasanya difokuskan pada impor, tetapi juga dapat melibatkan aspek lain dari perdagangan internasional, seperti standar produk dan subsidi pemerintah. Manfaat proteksionisme menjadi bahan perdebatan yang sengit, karena kritikus berpendapat bahwa dalam jangka panjang, proteksionisme sering merugikan orang dan entitas yang dimaksudkan untuk dilindungi dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi harga, menjadikan perdagangan bebas sebagai alternatif yang lebih baik. Para pendukung proteksionisme ini berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat membantu menciptakan lapangan kerja domestik, meningkatkan produk domestik bruto, dan membuat ekonomi domestik lebih kompetitif secara global. Mungkin begitu jawaban dari saya. Apakah dapat diterima, Mbak Agus? Si Ajeng atas jawabannya. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fuad, yaitu pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagai negara yang ikut berpartisipasi, ada 4 sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi. Sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja adalah sektor yang paling banyak terkena dampak globalisasi ekonomi. Dengan adanya globalisasi juga dapat mengubah pola perilaku ekonomi dalam proses produksi. Pengaruhnya dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi. Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern.
masyarakat sudah mulai merasa bahwa pasar-pasar tradisional mulai tertinggal, sehingga membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi. Mungkin cukup segitu jawaban dari saya. Apakah dapat diterima, Mas Fuad? Baik, sangat jelas dan sangat diterima. Terima kasih, Mbak. Baiklah, sekian pemaparan dan pertanyaan materi pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.